Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Minatan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa syekhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, para bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Audia Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini, hari Senin ini tanggal 18 bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan salat subuh berjamaah sebelum kita beranjak dari tempat yang mulia ini sambil menunggu terbitnya matahari. Kita isi waktu kita dengan mengikuti pengajian pendahuluan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima sampai pahalanya kepada seluruh pendiri dan penyumbang masjid yang kita cintai ini. Semoga mereka semua diterima amal baik kita dan amal mereka, diampuni oleh Allah dosa-dosa kita dan dosa mereka, serta ilmu pengetahuan yang kita kaji baik di majelis ta'lim masjid yang kita cintai ini dan di tempat yang lain. Allah Ta'ala jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rencananya nanti akan kita baca di bulan suci Ramadan, dan sebelum datang bulan suci Ramadan, buku kecil yang dulu pernah dibaca di pengajian Muallim Asyrah Syafi'iyah di kediaman Muallim Syafi'i Hazami 5 tahun yang lalu. Beliau ini dan Ustaz Aziz termasuk yang dulu ngikut ngaji. Oleh karena pada waktu pengajian di rumah Muallim dulu kan waktunya sangat singkat, hanya 7 kali pengajian, sehingga keterangan tidak begitu luas. Nah, ini kita ada punya waktu, insyaallah nanti di bulan suci Ramadan ada 8 kali pengajian setiap hari Senin dan Selasa setelah sholat subuh. Kemudian menjelang Ramadan di bulan Sya'ban ini, mulai hari ini hari Senin, Selasa, kemudian ada lagi Senin, Selasa sebelum bulan Ramadan ada 4 Senin, Selasa, sehingga jumlahnya menjadi 12 pertemuan. Insyaallah bisa buku ini kita baca sampai tuntas. Itu judulnya Syubuhat wa abatil haula ta'addudi zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya
Syekh Muhammad Ali As-Sobuni yang tafsirnya kita baca di majelis ta'lim masjid yang kita cinta ini, yaitu Qobosun minal Qur'anil Karim tafsirnya. Ini salah satu karya beliau, Syubuhat wa Abatil Haula Ta'azzuz Zawjatir Rasul. Sebetulnya ini adalah muhadharah gitu. Beliau dulu ngajar Syekh Ali As-Sobuni di Universitas Ummul Qura. Ya. Ada salah satu acara gitu, acara seminar. Ya. Nah, beliau judul yang beliau bicarakan adalah Syubuhat wa Abatil Haula Ta'addud Zawjatir Rasul. Kemudian dijadikan buku kecil agar supaya bisa dibaca oleh orang yang tidak mengikuti seminar atau muhadharah pada malam hari itu. Judulnya Syubuhat wa Abatil. Apa tuh syubuhat? Syubuhat artinya tuduhan-tuduhan lah. Tuduhan-tuduhan ya, tuduhan-tuduhan dan sekaligus tuduhan itu nggak benar gitu. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kira-kira begitulah. Syubhat, tuduhan-tuduhan dan kebatilan-kebatilan, maksudnya tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dilontarkan oleh mereka, yaitu musuh-musuh Islam, terutama orang-orang Barat, orang-orang Orientalis. Mereka menuduh ta'addudi haula seputar ta'addudi zaujatir Rasul, berbilang-bilang istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang dimaksud tuduhan yang tidak benar ini, mereka menuduh kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun syahwaniyun lah, kira-kira. Rajulun syahwaniyun, seorang yang nafsu seksualnya gitu. Seorang yang nafsu seksualnya melebihi dari orang normal gitu, makanya istrinya banyak lah gitu. Itu kan tuduhan, ya, yang didengarnya nggak enak gitu lah, ya. Nah itulah yang mereka lontarkan, yaitu mengenai tuduhan kepada Nabi yang punya istri, ya, lebih daripada yang diperbolehkan buat umatnya. Sedangkan kita ini diperbolehkan hanya 4 sesuai dengan Al-Quranul Karim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nah, oleh karena buku ini langsung nanti menyangkut masalah tuduhan-tuduhan. Oleh karena itu sebelum kita baca buku ini, dan ada juga di antara teman-teman kita yang mungkin belum datang. Nah, sebelum itu saya mau kasih tahu gambaran dulu. Secara umum, ya. Secara umum siapa saja istri-istri para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang besok hari Selasa saya akan sampaikan siapa aja anak-anak beliau. Nah, kalau udah ada gambaran secara umum, nanti baru kita baca buku kita ini. Ini istri Nabi secara umum dan anak-anak Nabi secara umum saya ambil dari buku yang disusun oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya, ini juga guru saya. Jadi saya Ali Sobuni ini guru saya. Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki, nah itu juga guru saya sempat ngaji sama beliau sebelum beliau bikin pesantren di rumahnya. Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dulu ngajar di Babus Salam, saya ikut ngaji. Nah, di dalam bukunya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu tentang Tarikhul Khawadis wal Ahwal An-Nabawiyah. Beliau di dalam buku ini menyebut zaujatuhu, para istri-istri Nabi secara umum gitu. Kalau yang di sini kan tuduhan-tuduhan. Berapa sesungguhnya istri-istri Nabi dan siapa yang termasuk ummahatul mukminin gitu ya. Jadi semua istri Nabi yang pernah dinikahi oleh Nabi enggak semuanya dikatakan
Ummul Mukminin. Apa artinya Ummul Mukminin? Kalau sudah statusnya resmi sebagai istri Nabi, maka mereka itu dapat julukan Ummul Mukminin. Oleh karena banyak ummahat. Jadi ummun mufrad, ya, jamaknya ummahat. Ibu-ibu kaum mukminin. Ya. Jadi istri Nabi itu bagaikan ibu kita gitulah, yang harus kita hormati. Sehingga setelah Nabi kita wafat tidak boleh umatnya mengawini mantan gitu, mantan istri Nabi. Mungkin ummahatul mukminin. Jadi mendapat kehormatan khusus, ya. Sebab mereka itu nanti semuanya akan menjadi istri Nabi di surga gitulah, ya. Ini kan ada pendapat mengatakan orang yang perempuan yang suaminya lebih dari satu yang masuk yang sama di surga yang mana? Yang terakhir. Suami yang terakhir. Nah, oleh karena para istri Nabi nanti akan menyertai Nabi di surga, nggak ada yang kawin. Bahkan haram, ya, umatnya menikahi mantan istri Nabi. Karena adalah ibu kita, seakan-akan bagaikan ibu kita sendiri. Nah, semua istri Nabi nggak dapat julukan Ummul Mukminin. Ya. Ada yang Ummahatul Mukminin, ada yang tidak. Nah, kita akan dikasih tahu oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki secara umum siapa istri Nabi yang resmi sebagai istri Nabi Ummahatul Mukminin dan yang tidak gitu, ya. Kata beliau, tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid. Nabi pertama kali nikah kawin sama Khadijah binti Khuwailid. Ini beliau nikahi Khadijah jauh sebelum beliau diangkat, kalau bahasa kita diangkat, dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Sebelum datang wahyu, ketika beliau berumur 25 tahun, ya. Kawin sama Khadijah binti Khuwailid, seorang janda, ya, saudagar, ya. Wa asyat ma'hu qablal wahyi 15 sana. Khadijah hidup sama-sama suami beliau Nabi kita Muhammad sebelum datangnya wahyu selama 15 tahun. Ya. Selama 15 tahun. Jadi Khadijah sama Nabi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul selama 15 tahun. Sebab Nabi kita diberikan wahyu pertama umur 40 tahun. Waktu kawin sama Khadijah umur 25 tahun, ya. 15 tahun setelah berumah tangga sama Khadijah barulah turun wahyu yang pertama kali, yaitu firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seperti kita baca di dalam sejarah, saat Nabi kita menerima wahyu pertama kali kan Nabi kita pulang menggigil itu, ya, kena ketakutan baru tumben melihat makhluk gitu, ya, makhluk malaikat Jibril yang menampakkan dirinya sesuai dengan wujudnya gitulah, ya. Kan malaikat Jibril setiap menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul itu wujudnya enggak seperti wujud yang sesungguhnya, ya. Wujudnya seperti manusia gitu. Nah, pada saat turun wahyu pertama itu pada Nabi, beliau menampakkan wujud aslinya. Nah, kita enggak bisa bayangin begini, ya, wujud aslinya itu. Bagaimana wujud aslinya? Naik ke langit mundar-mandir sekejap gitu. Kira-kira makhluk seperti apa itu yang bisa naik ke langit, nembus ke langit ke tingkat 7 sampai, nah ini kan wahyu ini asalnya itu dari Lauhil Mahfuz, dari atas langit ke-7. Enggak usah makhluk dah, alat aja dah. Kira-kira alat seperti apa itu bentuknya yang bisa menembus, nah ini. Oleh karena itu Nabi, ya, menggigil ngelihat. Yang digambarkan oleh Nabi mempunyai 600 sayap. Masya Allah, 600 sayap. Kalau malaikat yang menawarkan bantuan kepada Nabi saat Nabi kita dakwah di Taif,
sebelum hijrah ke Madinah, sebelum Isra Mi'raj. Nabi ke Taif kena penduduk Mekah nggak mau menerima ajakan beliau, sehingga beliau berinisiatif dakwah ke kampung lain, ke Taif. Dari Mekah ke Taif itu 100 kilo jalan kaki. Taif itu adanya di daerah yang sangat tinggi, kayak puncak gitu, jalan kaki. Sampai di atas bukannya beliau diterima dakwah, bahkan mereka melontari Nabi Muhammad sampai kakinya berdarah-darah. Saat itulah datang malaikat menawarkan, ya, seandainya Nabi perintah mencopot gunung, kira-kira gunung copot, kira-kira yang makhluk yang bisa nyopot gunung gedenya siapa gitu lah gitu. Maksudnya saya mau ingin ngasih tahu gambarannya gitu, malaikat kayak apa itu gedenya. Kalau kamu ingin ya perintah saya nyopot gunung, saya angkat kemudian saya timbang. Nah kira-kira makhluk yang bisa ngangkat gunung kayak apa gedenya. Saya mau memberikan lagi gambaran. Malaikat Israil yang Allah Ta'ala tugaskan mencabut nyawa. Bukan hanya manusia yang bernyawa, tentu kan ada hewan juga bernyawa. Dan yang lain-lain, ada jin bernyawa, ya. Nah, dia tugas mencabut nyawa. Manusia sama hewan saja dah yang tinggal di planet bumi. Betapa banyaknya manusia dan hewan yang sudah sampai ajalnya di seluruh permukaan bumi dicabut oleh beliau. Kira-kira makhluk itu seperti apa? Gedenya itu, ya. Ya mungkin planet bumi ini, planet bumi yang dihuni oleh manusia dan hewan ini, planet bumi yang dihuni oleh kita ini bagaikan kelereng. Tahu kelereng? Gundu. Mungkin planet bumi ini bagaikan gundu, bagaikan kelereng yang ada di mana? Telapak tangannya. Nah, gedenya kayak model apa jadinya? Nah, justru itulah dimanapun kita berada di planet bumi ini, kalau sudah sampai ajal, nggak terlambat gitulah. Nah, itulah gambaran malaikat. Ya. Oleh karena itu Nabi menggigil, pulang kemudian ditenangkan oleh Khadijah. Nah, berarti saat wahyu pertama kali turun, Nabi ditenangkan oleh Khadijah. Khadijah sudah sempat menjadi istri beliau selama 15 tahun. Sampai kapan? Ya. Khadijah menyertai Nabi kita Muhammad SAW ila ma qoblal hijrah. Oh, bisalasi sinin, sampai 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Sampai 3 tahun sebelum hijrah. Nabi Muhammad hijrahnya itu setelah menerima wahyu 13 tahun. Setelah diturunin wahyu pertama kali 13 tahun barulah Nabi kita hijrah. Nah ini Khadijah hidup sama Nabi sebelum Nabi Muhammad turun wahyu 15 tahun. Kemudian meninggal dunia Khadijah saat Nabi Muhammad mau hijrah kurang 3 tahun. Berarti kurang 3 tahun sempat 10 tahun. Ya, sempat bersama Nabi 10 tahun sesudah datang wahyu dan 15 tahun sebelum datang wahyu. Jadi jumlahnya berapa tahun? 25 tahun. Ya. 25 tahun hidup beserta Nabi Muhammad SAW. Dan saat Nabi Muhammad punya istri Khadijah, nggak punya istri lain, cuma Khadijah aja. Ya. Jadi selama 25 tahun, 15 tahun sebelum nubuwah dan 10 tahun sesudah nubuwah. Jadi, nah beliau meninggal dunia pada saat Nabi kita 10 tahun nerima wahyu. Ya. Jadi selama 25 tahun. Karena Nabi Muhammad hijrah 13 tahun setelah turun wahyu. Beliau meninggal dunia sebelum 3 tahun hijrah. Itu singkat cerita Khadijah yang menjadi istri pertama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu nanti hikmahnya apa Nabi kita kawin sama Khadijah nanti belakangan. Kita hanya baru sekedar ya pemandangan siapa saja istri Nabi. Kemudian setelah itu maka baru Nabi kita istri yang kedua ini, namanya Saudah binti Zam'ah.
ya. Kalau kita bilang Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Ini beliau pada saat dinikahi oleh Nabi sudah tua. Udah tua, kabulat. Ya. Tentu kalau seandainya Nabi nikah itu karena nafsu gitu, nggak mungkin kawin sama janda yang udah tahu tua, masih udah janda diberi kawinin. Ya. Maka Saudah ini dia apa? Istilahnya tahu diri lah, ya. Udah tua, udah nenek-nenek, ya. Fawahabat yaumaha li Aisyah. Nah, pada waktu itu Nabi kawin juga sama Aisyah. Satu-satunya istri Nabi yang perawan, ya. Saya nggak mengatakan gadis, perawan. Kalau gadis belum tentu perawan. Satu-satunya istri Nabi perawan Aisyah. Jadi saat beliau ngawini Saudah ini, kena Saudah tahu diri. Ya Rasulullah, saya ini udah tua, ya. Udah nenek-nenek, sudah aja giliran saya. Tuh. Giliran kan yang namanya orang punya bini walaupun tua juga giliran harus. Nah kita belum punya bini dua jadi nggak tahu apa namanya apa tuh istilahnya nggilir. Ya. Kalau orang sono milir itu bawa susu pagi-pagi milir. Ini bukan milir, nggilir, gigi bukan milir. Kalau milir itu karena orang selatan dulu pagi-pagi bawa susunya ke ilir, ke selatan, milir. Karena di utara itu kan kotak dulu, ini kotak-kotak. Ini orang yang minum susu dulu orang Belanda itu. Karena susu itu minuman orang kaya gitu lah. Ini mereka orang Kuningan tuh dulu bawa susu pagi-pagi bilang milir. Kenapa? Menuju ilir. Ilir itu kotak nih sini. Di sini kota itu dulu banyak orang Belanda, orang minum susu. Ini bukan milir, nggilir. Jadi kata Saudah, saya sudah tua ya Rasulullah. Ya, malam giliran saya hibahkan, Masya Allah, buat Aisyah, istri Rasulullah yang gadis. Nah itulah siapa itu tadi? Saudah binti Zam'ah. Kata beliau, la hajatali pirrijal. Nah, saya sudah tua, sudah tidak lagi membutuhkan. Ya. Apa membutuhkan apa nih? Membutuhkan apa namanya? Apa itu? Kebutuhan lah, ya. Jasmani buat orang suami. Saya rela, ya. Waktu saya hibahin buat Aisyah. Saya ingin, ya, tidak lain keinginan saya, kata Saudah, uridu an uhsyara fi zaujatik. Keinginan saya nanti saat saya dibangkit oleh Allah di hari kiamat, saya termasuk salah satu istri engkau yang ada di surga. Nah itulah kata siapa? Saudah, ya. Saya ingin waktu nanti dibangkit dari kiamat menjadi salah satu istri engkau yang ada di surga. Karena nanti di surga udah nggak ada lagi nenek-nenek, gitu maksudnya, ya. Di surga kan udah nggak ada nenek-nenek. Pernah ada nenek-nenek datang ke Nabi, minta didoain, ya Rasulullah, tolong doain saya supaya saya masuk surga. Kata Nabi, di surga nggak ada nenek-nenek. Ini si nenek ini salah paham, disangka dirinya nggak akan masuk surga. Nenek ini nangis, ya, di hadapan Rasulullah. Itulah yang membuat Nabi kita tertawa. Hatta badat nawajizuhu, sehingga nampak gigi taring. Ya, kalau orang senyum aja kan nggak kelihatan. Kalau menampakkan gigi taring berarti tersenyum lebar gitu. Kalau bahasa kita saking gelinya gitu, saking lucunya sehingga Nabi kita tertawa. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ajarannya itu nggak selalu serius gitu. Ajaran Islam nggak selalu serius itu, enggak. Pada momen-momen tertentu diperintah untuk kita tertawa. Nah itu Nabi kita sendiri tertawa. Ketika ngelihat nenek itu apa? Nangis karena menurut sangkaan dia nggak akan masuk surga. Setelah mendengar dari Nabi kalau di surga nggak ada
nenek-nenek. Padahal yang dimaksud oleh Nabi bukannya dia nggak masuk surga, nanti nenek-nenek yang di dunia, nenek-nenek nanti di akhirat jadi apa? Maksudnya begitu, ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin. Ja'alnahunna abkaran, wanita-wanita nanti di dalam surga itu, ya, yang punya suami itu selalu dalam keadaan gadis, perawan. Maksudnya perawan yang setiap didatangi oleh suaminya selalu dalam keadaan perawan. Perawan terus-terusan. Bukan terus-terusan muda, terus-terusan perawan. Itu membuat Nabi kita tertawa. Ada lagi peristiwa kedua yang membuat Nabi kita tertawa. Ada seorang Nabi kita lagi ada di majelis taklim, tiba-tiba dia bertanya, datang menghampiri Nabi, hadapan Nabi. Dilihat sama yang lain-lain kan majelis taklim banyak sahabat. Langsung dia menghampiri Nabi, deketin Nabi, nanya. Apa pertanyaan beliau? Waqa'at halaktu kata Allah. Bukan halaktu bacanya, huliktu. Huliktu ya Rasulullah. Apa artinya hulik? Celaka aku ya Rasulullah, gitu kan? Huliktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Nah, kita pun yang dengar bingung. Kok kaget-kaget seorang Betawi bilang, kaget-kaget ngomong celaka gitu. Apa lantaran apa kau mengatakan diri kamu apa? Celaka. Ya, ada kata, lantaran apa kamu mengatakan dirimu celaka? Oh, baru dia ngaku terus terang. Ya, waqa'tu alam rati wa ana shaim. Waqa'tu alam. Nah, ini waqa'tu bukan waqa'tu alam raati juga, ini enggak terang-terangan juga. Masih enggak terang-terangan. Aku jatuh, aku jatuh di atas istriku sedangkan aku sedang puasa. Nah, ini enggak terang-terangan, tapi kalau ini udah paham dah nih. Udah paham, walaupun enggak terang-terangan udah paham. Ya, gitu. Sebab kalau mau dinyatain kan kata-kata yang enggak begitu sedap didengarnya gitu lah. Saya jatuh di atas istri saya sedangkan saya sedang puasa Ramadan. Barulah Rasulullah paham, ya. Paham apa sebab dia mengatakan tadi saya celaka ya Rasulullah. Maksudnya dia ingin tahu bagaimana hukumnya ini. Mengaku salah lah gitu. Dia tahu kalau orang puasa itu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi yang dia batalkan puasa itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi dia belum tahu gitu apa hukumnya, belum tahu. Rasulullah langsung bilang apa? Ya, kamu harus memerdekakan hamba. Nah, jadi di samping qadha puasa yang dia batalin tadi, wajib qadha di bulan lain. Samping itu ada kafarah uzma namanya, kafarah besar. Ya, yang urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, beliau harus apa kata Nabi, kamu memerdekakan hamba yang beriman. Ya, memerdekakan hamba enggak gampang itu kan, hamba harus dibeli. Kalau memang dia enggak punya hamba waktu itu dia harus beli. Dia ngaku terus terang, saya enggak mampu ya Rasulullah. Enggak mampu. Kata Nabi, baik, ya, kalau kamu enggak mampu, enggak ada uang, itu hambanya memang enggak ada. Kayak zaman sekarang kan enggak ada sekarang. Ya, mungkin nanti pada suatu saat akan ada lagi. Jangan dihapus itu. Di dalam bab zakat masalah hamba yang dihapus. Sebab kan enggak ada ini, enggak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya mungkin ada hamba lagi ntar. Kalau kamu tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Selain qadha puasa 2 bulan berturut-turut. Apa jawaban? Enggak mampu juga. Yang sebulan aja saya enggak mampu, apalagi 2 bulan. Ini 2 bulan berturut-turut. Enggak mampu ya Rasulullah. Ya. Baik kata Rasulullah, kalau kamu mah enggak mampu, it'am, sittina miskinan. Ya. Memberi, bukan memberi makan di sini. Memberi bahan makan gitu. Kalau memberi makan berarti kan makanan udah jadi. Memberi bahan makanan pokok, kalau kita bilang beras, kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin 1 liter 1 mud. Nah,
1 mud itu lebih dari 1 liter. 1 liter itu 1,2 mud. Nggak mampu ya Rasulullah, nggak mampu. Orang miskin dia tuh nggak mampu. Ya. Nah Rasulullah kan bingung. Ini nggak mampu, ini nggak mampu, ini nggak mampu. Rasulullah sakata Rasul. Nabi diem. Ya udah. Akhirnya kena dia kan tadi dekat sama Rasul. Dia mungkin malu gitu. Nabi kita diam dia malu gitu. Akhirnya dia pindah tempat ke pojokan sana. Karena Rasulullah belum jawab kan. Dia pindah tempat. Tidak beberapa lama ada orang yang bawain hadiah, ya. Bawain hadiah buat Rasul SAW. Ya. Rasulullah terima hadiahnya. Kalau dia bawain sedekah, Rasulullah nggak terima. Bawain zakat nggak terima. Tapi kalau ada orang bawain hadiah, beliau terima. Ada orang bawain, kalau kita bilang sekarung beras, gitulah. Kalau waktu zaman Rasul kan bukan beras, korma. Ya. Nah, ada orang bawa 5 wasak korma. Nah, jadi kira-kira 1 karung beras dah yang isinya 60 liter. Ada orang bawain Nabi satu karung beras isinya 60 liter, pas 60 mud. Orang itu dari rumah tidak lain tujuannya ingin memberi hadiah sama Nabi. Nabi terima. Sudah terima, kata Nabi, mana orang itu tadi itu? Dia ngumpet di malu. Mana? Ya kalau memang ada di depannya nggak mungkin Nabi nanya mana. Kan tadi dipindah tempat mana itu. Mana? Aina sa'il? Ana ya Rasulullah. Ayo sini. Nih. Saya punya beras 60 mud. Saya sedekain sama kamu. Ini udah menjadi milik kamu. Ya, menjadi milik kamu. Tadi kan katanya nggak mampu deh. Ini udah menjadi milik kamu. Kamu apa yang tadi? Sebagai kafarat atas dosa yang kamu lakukan, kamu bagi-bagikan 1 karung beras ini kepada siapa tuh? 60 orang miskin. Ini Nabi belum tertawa tuh, belum. Nabi belum tertawa belum. Terima ini beras, ayo sedekain kepada 60 orang miskin. Apa kata orang itu? Nggak mampu juga ya Rasul. Nah ini yang membuat Nabi ketawa. Oh, itu juga dengerin ketawa kan? Berasnya udah ada, disuruh bagi-bagiin aja kagak mampu. Kalau yang tadi nggak mampu, kena lantaran nggak punya beras, bisa diterima dah. Memang berasnya enggak. Berasnya udah ada di depannya, disuruh bagi-bagiin aja apa? Nggak mampu. Kan Rasulullah heran. Kenapa kamu nggak mampu? Udah tinggal bagiin doang nggak mampu. Nah dari rumah kamu datang ke sini bisa jalan, masa bagi-bagiin beras aja nggak mampu. Kenapa kamu bilang nggak mampu? Apa kata? Ya Rasulullah, saya mau tanya. Ini beras bagiin sedekah kepada siapa? Kata Nabi, yang namanya sedekah itu baginya kepada orang yang ekonominya lebih bawah dari engkau. Namanya itu sedekah. Ya, kalau sama orang yang levelnya sama, namanya hadiah. Atau levelnya tinggian dari dia, namanya apaan? Hadiah. Tapi kalau ngasihnya sama orang yang lebih rendah ekonomi, namanya apa? Sedekah. Ini di Madinah ya Rasulullah, orang yang paling miskin saya. Orang paling miskin saya. Seluruh Madinah ini yang paling miskin. Kasih siapa jadi? Coba ya. Ente juga bingung kan? Mau kasih siapa? Saya ini orang paling miskin. Sedangkan sedekah itu kan harus kasih kepada orang yang lebih miskin. Jadi kata udahnya bawa pulang lah. Kasih makan anak keluargamu sana. Bawa pulang. Nah itu Nabi tertawa. Jadi ajaran Islam tuh nggak selalu serius. Kalau memang, jadi kita disuruh ketawa kalau memang itu hak. Ya. Yang tidak boleh ketawa itu kalau memang ketawanya dibuat-buat. Kan ada badut tadi. Badut. Jadi nyari-nyari cerita yang lucu-lucu supaya ini yang nggak boleh tuh. Bukan nggak boleh apa? Karena kita hidup di dunia ini terbatas gitu. Kita di dunia terbatas untuk mencari bekal buat akhirat. Jadi nggak ada waktu buat tertawa-tawa lah begitulah. Ya, kalau memang yang tertawa yang benar nggak ada masalah. Ya.
Tapi kalau yang tertawa dibuat-buat, lucu-lucuan dibuat-buat, nah itu kan seakan-akan kita ini ya apa itu hidup di dunia ini nggak ingat akhirat jadinya itu. Jadi waktu kita ya terbuang hanya untuk tertawa-tawa yang dibikin-bikin. Nah sedangkan waktu kita ini sangat ya berharga. Masya Allah ini waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kapan gitu? Kita tahu harganya waktu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah udah kasih tahu ya, kata Allah Taala, orang yang mau meninggal dunia baru tahu betapa waktunya itu sangat berharga walaupun hanya satu menit masih kebanyakan. Kurang dari 1 menit namanya apa? 1 detik, walaupun 1 detik. Oh, Masya Allah. Apa kata orang yang meninggal dunia yang mau dicabut nyawa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani sering kita baca nih ayat. Orang meninggal dunia, kalau memang waktu dan kesempatan diberikan di dunia enggak dimanfaatkan, saat mau dicabut nyawa minta tuh sama Allah. Minta ditangguhkan walaupun hanya 1 detik saja, Masya Allah. 1 menit kelamaan, 1 detik. Mau ngapain ente? Ya. Mau ditangguhkan hanya 1 detik. Jangan dicabut sekarang. Tangguhkan saya walaupun 1 detik saja. Atau orang bertanya, 1 detik lu mau ngapain? Mau ngapain itu 1 detik? Apa katanya? Pak as-sadaqah. Saya mau sedekah. Kalau memang dia itu banyak duit. Mau minta ditangguhkan 1 detik, mau apaan? Mau sedekah. Masya Allah. Ada orang bertanya, emang orang sedekah bisa 1 detik? Ya? Orang sedekah bisa 1 detik. Kalau waktu zaman dulu mungkin nggak bisa. Kalau sekarang bisa. Ente punya banking, tahu banking nih? Ini banking. Ya? Punya handphone kan banking tuh. Ya, tek. Begini. SMS WA. Ya. Saya punya uang 1 tas. Saya taruh di bawah tempat tidur. Tolong kasih anak yatim. 1 detik bisa nggak? Ente bilang tadi 1 detik nggak bisa. Bisa punya banking kan nggak perlu ke bank sekarang ini aja tak 1 menit mau sedekah. Masya Allah. Kalau seandainya orang punya duit mau minta ditangguhkan 1 detik buat sedekah. Kalau dia nggak punya duit buat ngapa minta tangguhin? Wa akum minas sholihin. Ya kalau memang dia nggak punya duit mau ngapain minta dia? Mau jadi orang soleh. Masya Allah. Ada orang tanya, emang 1 detik jadi orang soleh? Bisa 1 detik? Ya bisa. Apa itu? Salah satu di antara contoh. Kata Nabi dalam hadis, kalimatani khofifatani fil lisan sakilatani fil mizan. Ada 2 kata, 2 kata-kata yang gampang diucapkan di lidah, nggak makan waktu banyak, hanya 1 detik saja, tetapi timbangannya berat. Masya Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba ente baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bisa nggak 1 detik? Bisa. Nih orang mau meninggal dunia minta ditangguhkan hanya 1 detik. Sekedar mau sedekah, sekedar mau mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apakah harapannya itu dikabul oleh Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nah, dari sinilah kita tahu betapa nilainya waktu walaupun hanya 1 detik. Oleh karena itu kembali kepada kita tadi supaya jangan keluar dari tema kita. Kenapa kita tidak diperbolehkan ketawa? Ketawa yang dibuat-buat. Karena kita nggak punya waktu. 1 detik kayaknya jangan sampai kita sia-siain gitu untuk tertawa-tawa yang memang tertawanya dibuat-buat. Kita kembali lagi, mau terlalu jauh ke sana itu. Nah, tadi apa itu tadi kata Saudah binti Zam'ah, saya hibahkan giliran kau Rasulullah di rumah saya buat Aisyah yang baru saja kau nikahi, dia itu udah masih perawan lah gitu ya. Saya hanya mau jadi istri engkau agar supaya nanti saya menjadi salah satu istri engkau yang ada di mana?
di surga. Kalau nanti kan saya di surga jadi muda lagi gitu. Kalau di dunia biarin dah, nggak apa-apa, peot-peot dikit lah gitu. Yang kedua, ketiga, Nabi kita tadi itu kawin sama Aisyah. Jadi berbarengan pada saat kawin sama Aisyah, berbarengan juga kawin sama Saudah binti Zam'ah. Siapa saya Aisyah ini? Yang tadi kita bilang satu-satunya istri Nabi yang perawan Aisyah. Yaitu anak Abu Bakar radhiyallahu anha. Ya. Ini yang lamarin Jibril nih. Ya. Masya Allah. Makanya Aisyah ini bangga sama yang lain. Ya. Kasih foto. Nabi kita belum tahu siapa yang Allah Ta'ala suruh nikahin. Ini fotonya Aisyah anaknya Abu Bakar. Nabi kita kawin sama Aisyah kapan? Sebelum hijrah 2 tahun. Ya, tadi kan Khadijah meninggal dunia sebelum hijrah 3 tahun. Jadi setelah Aisyah meninggal dunia 1 tahun gitu. Nah, maka Nabi kita kawin sama siapa? Khadijah. Saat Nabi kawin sama Khadijah sebelum hijrah, Aisyah umurnya baru 6 tahun. Baru 6. Jadi hanya nikah doang lah gitu ya. Nah, ada istilah orang Betawi, kalau dulu kan ada anak udah dinikahin sama orang tuanya padahal anaknya masih kecil. Namanya apa itu? Ada istilahnya. Kawin. Nah, ada itu. Yang masih kecil ya. Nikahin sama. Nah, kapan Nabi kita berumah tangga sama Aisyah? Pada saat Aisyah sudah berumur 9 tahun. Nah, di mana? Di Madinah kan. Kan beliau nikah sebelum hijrah 2 tahun. Umurnya waktu itu 6 tahun. Nah, saat di Madinah 1 tahun, Aisyah baru berumur 9. Nah, berarti sudah balighah lah kan. Kan aqallul haidi berapa ya? Paling sedikit wanita pertama kali ya keluar haid itu saat berumur berapa? Usia 9 tahun komariah. Jadi setelah di Madinah 1 tahun barulah Nabi kita berumah tangga sama siapa? Aisyah. Pada waktu kawin masih kecil. 3. Kemudian yang berikut, Aisyah ini meninggal dunianya pada saat Rasulullah meninggal dunia, Aisyah berumur 18 tahun. Saat Rasulullah meninggal dunia, Aisyah umur 18 tahun masih. Nah, sekarang umur 18 tahun aja perempuan belum kawin. Ya. Beliau wafat Aisyah umur 18 tahun. Nah, oleh kena ini Ummul Mukminin enggak ada yang berani mengkawin Aisyah. Ya. Dan Aisyah meninggal dunia tahun 58 Hijriah ya. Aisyah meninggal tahun 58 Hijriah. Kemudian Nabi kita kawin sama istri berikut, Hafsah. Nah, ini Hafsah yang keberapa ini? Tadi saya hitung pertama Khadijah, yang keduanya siapa? Saudah, ketiga Aisyah, yang keempat. Nah, ini yang keempat ini. Hafsah. Siapa itu Hafsah? Tidak lain adalah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hafsah binti Umar, ya. Kenapa Rasulullah kawin sama Hafsah ya? Karena perintah Allah Ta'ala, sebab tadi Abu Bakar ya, Allah perintah kawinin nama Aisyah karena jasanya Abu Bakar. Demikian juga saat Nabi kita kawin anaknya Umar, namanya Hafsah, karena Umar ini ya jasanya luar biasa mana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia Hafsah ini yaitu pada tahun 45 Hijriah. Jadi 45 Hijriah. Nabi kita wafat tahun 10 Hijriah. Jadi jauh setelah 30 tahun Nabi kita wafat barulah Hafsah ini nyusul. Baik. Kemudian yang berapa tadi? Yang kelima. Kawin sama Ummu Habibah. Nah, siapa ini Ummu Habibah? Anak Abu Sufyan. Nah, ya. Kenapa Nabi kita kawin nanti akan ditangin pada syubhat itu? Hanya
sekilas saja. Bapaknya Abu Sufyan pada waktu itu masih belum Islam. Jadi Abu Sufyan inilah pemimpin Kuffar Quraisy yang memerangi Nabi Muhammad SAW. Sedangkan anaknya ini namanya Ummu Habibah, udah masuk Islam. Bapaknya Abu Sufyan belum. Beliau ini termasuk orang yang hijrah ke negeri Habasyah, Ummu Habibah. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ada hijrah namanya ke negeri Habasyah. Karena di Mekah itu sulit ya untuk melaksanakan ajaran Islam. Maka Nabi perintah yang mampu hijrah ke negeri Habasyah. Karena di Habasyah ya ada raja namanya Raja Najasyi. Dia sangat baik. Dia menerima ya suaka politik lah kalau bahasa kita. Sehingga orang-orang yang minta suaka politik di negeri beliau diberikan keamanan. Jadi kata Nabi, siapa yang mau ke sana pergi ke negeri. Nah termasuk Ummu Habibah beserta suaminya ya. Beserta suaminya pergi hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian di negeri Habasyah suaminya meninggal dunia. Masya Allah. Di pengasingan lah kalau bahasa kita, di pengasingan beliau suaminya meninggal dunia. Nabi dapat ya, dari mana? Waktu zaman dulu kan belum ada WA, belum ada apa. Gimana? Negeri Habasyah kan di mana-mana di Afrika. Ya Jibril WA. Jibril WA-in Nabi. Habibah itu suami meninggal dunia. Karena dia di pengasingan, maka Nabi ingin menghibur. Nah, itu menghibur siapa ini? Ummu Habibah. Nabi kita kawin. Nah, jadi Nabi berwakil. Sama siapa? Raja Najasyi. Nah, jadi Raja Najasyi lah yang menjadi apa? Menjadi wali lah, ya, wali hakim. Jadi wali hakim ya itu Raja Najasyi. Jadi Nabi enggak ke negeri Habasyah, langsung kawin sama Ummu Habibah yang jadi wali hakimnya adalah Raja Najasyi dan sekaligus Raja Najasyi yang ngasih mahar tuh nih buat Ummu Habibah. Yang berikut Nabi kita kawin dengan Ummu Salamah ya. Hindun namanya, Hindun bin Umayyah ya. Nah, beliau meninggal dunia tahun 62 Hijriah. Ini akhir istri Nabi yang wafat. Jadi Nabi semua istrinya yang terakhir wafat adalah Ummu Salamah tahun 62 Hijriah. Ini baru yang berapa? 6. Nah ini yang meninggal dunia. Nanti kisahnya Ummu Salamah luar biasa. Ngikut ya Nabi kita hajatul umroh Al-Hudaybiyah. Nah oleh karena waktu sudah tiba, udah terbit matahari, sampai di sini nanti akan kita lanjutin. Kemarin nih baru berapa nih? 6 ya. 6. Insyaallah yang 7 dan seterusnya. Dan siapa lagi istri-istri Nabi yang tidak termasuk ummahatul mukminin akan kita lanjutkan kajiannya pada hari esok, hari Selasa. Jangan ada yang ketinggalan. Nah, kita baca Fatihah mengawali pengajian kita ini dan kita hitami pada pagi hari ini. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.